Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Lagi-lagi Gibran belusukan ke proyek saluran air limbah ya. Bisa saja nanti ya pencitraan Gibran ini, belusukan Gibran ini bisa masuk gorong-gorong, bisa saja terjadi. Tapi kita lihat saja karakter dari seorang Gibran ini tidak jauh beda dengan bapaknya, dengan seorang Jokowi begitu kan ya. Tapi mau bagaimana lagi ya, sebagai sosok seorang wakil presiden bolehlah sana sini ya, survei sana sini begitu kan, belusukan sana sini tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ingat pernyataan Prabowo begitu kan ya. Prabowo ya ada wakil, ada menteri-menterinya di situ ya sebagai pembantu kepada seorang Prabowo. Tapi kalau toh pada hakikatnya arahan Prabowo ini seolah-olah dibiarkan oleh Gibran, ini jelas salah betul begitu kan ya. Apalagi belusukan ya. Pak Prabowo masih pusing untuk menata ya, apalagi kementerian-kementerian yang baru, sedangkan Gibran asik-asiknya belusukan sana sini ya, nompang ceprak-ceprek begitu kan. Bisa saja nanti masuk gorong-gorong. Saya yakin dan saya yakinnya begitu kan. Ayo kita tebak. Pasti Gibran masuk gorong-gorong nantinya begitu. Karena tidak jauh pola pikir dengan sosok seorang Jokowi begitu. Sedangkan Prabowo sampai hari ini masih belum belusukan sama sekali. Karena apa? Karena ingin menteri-menteri mereka punya arahan yang baik. Ya, dan bahkan sekarang kita ke Magelang katanya begitu kan ya. Ada arahan pembekalan terkait dengan menteri-menteri seorang Prabowo di situ. Itulah hebatnya seorang Prabowo. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Gibran ini ya tidak punya konsep untuk belusukan sana sini. Kalau hanya mengendalikan di situ dianggap bisa bekerja, saya kira belum tentu juga. Karena apa? Karena bagaimanapun ya harus ikutlah. Pak Prabowo sibuk di istana, Pak Prabowo menata bagaimana kementerian-kementerian itu bisa menjadi efisiensi, dan bahkan proyek-proyek mercusuar, studi banding, terus kemudian jalan-jalan, terus kemudian ke luar negeri sana sini. Pak Prabowo itu mengamati menteri-menteri itu akan ditindaklanjuti, akan ditindak dengan setegas-tegasnya, bahkan dicopot ya. Ini luar biasa seorang Prabowo. Berbeda dengan Gibran begitu kan ya. Seolah-olah sibuk belusukan sana sini. Ini kan gimana begitu? Artinya apa? Kita itu sebagai rakyat ingin mengecek apakah ini balance antara Prabowo, antara presiden dan wakil presiden. Itu aja sih sebenarnya. Makanya ya arahan-arahan Prabowo ya tunggu aja dulu begitu kan. Gibran tidak usah belusukan sana sini. Ini pasti ada pembagian nantinya, karena ini 5 tahun masih panjang loh. Jadi nunggu arahan Prabowo mana yang harus kita lakukan oleh seorang Gibran. Apakah makan gizi gratis itu? Saya kira juga tidak begitu kan. Makanya saya kira seperti yang tadi begitu. Gibran mau ditanyakan dari wawancara dari wartawan, ya jawabnya ke situ begitu. Malah waminya disuruh jawab. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Coba kita baca nih. Gibran belusukan ke proyek saluran air limbah Jakut ya, minta rampung 2026. Nah mantap nih ya Pak Le sama Ukidi dulu. Ingat kalau ada wartawan tanya ya, jangan main-main kasih mikrofon ke orang lain ya, suruh jawab tapi katakan bukan domisili saya untuk menjawab, biar otak segiring ada temannya. Buset deh, gaya bapak ditiru habis-habisan ya. Buzzer pun ya serempak bilang, keren wapresku, menyala wapresku, inilah wapresku, sudah bisa bekerja. Kalian ngapain aja? Wapresku sudah sibuk bekerja, kalian sibuk nyinyirin wapresku, keren wapresku. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya bahwa seharusnya bagi kami, wakil presiden itu ya seharusnya menunggu arahan dari seorang Prabowo. Itu lebih baik begitu. Karena wakil presiden itu sebagai pembantu presiden. Jadi saya kira kalau hanya ingin mengambil alih sana sini begitu kan ya, masalah uji coba sana sini, ya selesaikan pihak kementerian aja nantinya begitu. Pihak-pihak menteri pasti ada uji coba. Ya biar mereka yang uji coba ya. Kalau uji coba berapa kali bukan uji coba namanya. Padahal Gibran sebagai calon wakil presiden pada waktu itu uji cobanya sudah banyak begitu kan. Belum dilantik saja sudah dicoba makan siang gratis ini, makan itu dan sebagainya. Tapi kita lihat saja nanti apakah makan bergizi ini akan benar-benar disalurkan
benar-benar vakum atau bagaimana? Kita tunggu saja. Nasibnya tidak tahu begitu. Tapi Prabowo lebih mengutamakan masalah soal ekonomi. Saya setuju sekali dengan pendapat Prabowo. Negara kita ya di mana-mana. Kalau kita bandingkan negara-negara lain, itu sudah ada kemajuan dari segi ekonomi. Itu sangat luar biasa. Kalau ekonomi tidak diatasi, lebih mementingkan pada nuansa politik yang sekarang, saya kira agak jauh, akan ketinggalan begitu kan. Di Cina itu mengapa mereka keren ya, kemajuannya sangat luar biasa? Karena mereka mempertimbangkan ekonomi terlebih dahulu dibandingkan dengan dengan politik begitu. Saya kira Pak Prabowo lebih tajam ya untuk memikirkan masa depan. Coba kita baca. Gibran belusukan ke proyek salur air limpah Jakut minta rampung 2006. Wah, nanti masuk gorong-gorong ya. Bahkan ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belusukan ke proyek ya Jakarta Sewerek ya Development atau proyek zona 1 di Jalan Pluit Timur Raya ya Panjaringan. Gibran didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kasumastuti, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Bahkan ya menegaskan proyek sistem pengelolaan air limbah ini penting karena area permukaan bisnis dan industri di Jakarta makin padat. Ini akan berdampak langsung terhadap kondisi air, ya, sanitasi dan produksi limbah. Biasanya Gibran itu kalau debat biasanya kan hilirisasi. Tapi kenapa saat diwawancarai oleh wartawan, kenapa tidak reformasi mengucapkan hilirisasi begitu kan? Karena hilirisasi itu sangat penting sekali sebenarnya ya, karena menyangkut soal khalayak umum di situ begitu ya, soal hilirisasi yang ada. Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet yang pembangunan instalasi pengelolaan air limbah ya domestik di DKI Jakarta meliputi 2 zona. Bahkan ya pembangunan zona 1 rencananya akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nilai investasi untuk pembangunan zona 1 sebesar 9,87 triliun atau 7,7 triliun dari Kementerian PUPR dan 2,17 triliun dari APBD. Bayangkan, itu sangat besar sekali begitu anggarannya. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Gibran ini nampaknya ingin melanjutkan apa yang kemudian dilakukan oleh kinerja dari seorang Jokowi begitu. Bisa saja nanti di IKN, bisa saja program apa yang menjadi unggulan dari seorang Jokowi pasti akan ditinjau, dibulusukin begitu kan ya oleh seorang sosok Gibran ini. Nanti Prabowo mungkin akan fokus kepada ya kampanye-kampanye yang baru di situ begitu, kampanye-kampanye yang ya janji seorang Prabowo itu sendiri. Ya yang namanya politik ya kita tidak tahu begitu kan ya. Semoga saja Pak Prabowo itu konsisten terhadap ucapannya begitu. Siapapun menteri yang tidak bisa bekerja, sikat ya, ganti dengan yang lain. Saya juga bisa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.